Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas tentang gimana sih cara menghitung berapa dana pensiun yang perlu kita siapkan ya men. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan dana pensiun? Dana pensiun itu simpelnya adalah dana yang akan kita gunakan nantinya untuk keperluan hidup kita di saat kita udah pensiun ya men, sesuai dengan namanya dana pensiun, yaitu dana yang akan kita pakai pas pensiun. Nah, dana pensiun itu dipakai berapa? Itu bakal digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama seperti papan, sandang, pangan, juga memenuhi kebutuhan sekunder kita, macam keperluan kita untuk bayar air, bayar listrik, bayar internet di kedepannya nanti di saat kita udah pensiun ya men. Nah, kalau misalnya kamu tanya apakah dana pensiun itu penting apa enggak, jawabannya adalah dana pensiun itu penting banget. Kenapa penting banget? Karena temen, kemampuan kita untuk menghasilkan uang itu akan berbeda dari masa ke masa. Ini kalau misalnya kamu lihat grafik mungkin bakal jadi seperti ini ya men, dimana di masa-masa awal kita masih belum bisa menghasilkan uang, terus nanti di awal mulai di early 20, terus sampai umur 20 itu masa-masa kita dimana sangat produktif, dimana kita bisa mendapatkan kenaikan yang tinggi banget ya. Penghasilan kita bakal meningkat secara signifikan. Kemudian nanti di umur 30-40 mungkin bisa meningkat lagi. Terus kita bakal ada di peaknya di sekitaran umur segitu. Nah, kalau misalnya udah lewat, nanti perlahan-lahan kemampuan kita untuk menghasilkan uang bakal sedikit demi sedikit menurun ya men. Itulah kenapa kita perlu banget untuk memiliki yang namanya dana pensiun. Karena simpelnya ya kita mungkin gak akan bisa seproduktif di saat kita di masa muda ya men. Namun tetap ada pengeluaran-pengeluaran yang perlu kita bayar untuk melangsungkan kehidupan. Nah, karena ada pengeluaran tersebut, tentunya kita nggak mau dong bergantung sama misalnya sama anak kita atau bergantung sama katakan orang tua kita. Ada satu quotes yang aku lumayan sering baca ya men, yaitu orang tua bukan sumber dana darurat kamu dan anak kamu bukanlah sumber dana pensiun kamu. Jadi intinya adalah keuangan kita harus kita yang ambil alih sendiri. Kita harus bertanggung jawab atas keuangan kita sendiri. Maka dari itu kita benar-benar harus memiliki yang namanya dana pensiun supaya kita nggak bergantung sama siapapun ya teman. Nah, gimana cara ngitungnya? Simpelnya, biasanya orang itu menggunakan peraturan 4% ya teman. Ini adalah peraturan yang aman di mana kita harus mengumpulkan sejumlah aset di mana nanti uang tersebut akan kita investasikan. Kemudian setiap tahun kita hanya boleh menarik 4% dari uang tersebut. Kenapa kita boleh narik 4% dari uang tersebut? Karena kalau misalnya kita punya aset nih, aset tersebut kita investasikan. Katakan menghasilkan return mungkin bisa 7-10% per tahun. Nah, 4% itu bakal kita tarik untuk keperluan kita. Kemudian, sisa uangnya bakal kita reinvestasikan lagi. Sehingga nanti asetnya bakal bertumbuh sedikit dan di masa depan akan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Nah, dengan kita melakukan hal itu, uang kita bakal selamanya ada dan kita bakal nggak kehabisan uang ya teman. Karena menurut perhitungan para ahli, rata-rata return yang kita bisa hasilkan dalam setahun itu di angka sekitar 7% sekian. Jadi kalau misalnya katakan inflasi itu di angka 3%, kemudian uang tersebut kita investasikan dan kita ambil hanya 4%-nya, uang tersebut harusnya akan bertahan selamanya ya men. Nah, cara simple untuk ngitungnya gimana? Biasanya orang pakai rumus rule of thumb-nya. Rule of thumb-nya adalah pengeluaran tahunan kamu dikalikan dengan 25 atau pengeluaran tahunan kamu dibagi 4%. Kalau dihitung simpelnya adalah pengeluaran bulanan dikali 12 kemudian dikali 25. Katakan pengeluaran kamu per bulan 5 juta. Berarti kalau misalnya 1 tahun pengeluaran kamu kan sekitar 60 juta. 60 juta kemudian dikalikan dengan 25. Maka hasilnya adalah 1,5 miliar ya men. Dan itulah angka yang perlu kamu kumpulkan untuk menjadi dana pensiun kamu. Tapi di sini kamu harus ingat bahwa uang itu adalah uang yang belum kita hitung sesuai dengan future value. Karena uang tersebut adalah uang 1,5 miliar di masa sekarang. Di mana nilai mata uang itu akan berbeda. 1,5 miliar di hari ini sama 1,5 miliar di saat kita pensiun nanti, nilainya udah berbeda. Nah, kali ini aku bakal tunjukin gimana rumus perhitungannya ya men. Karena kita bakal nyesuaiin dengan angka inflasi juga. Yang pertama kamu boleh lihat dulu rumusnya adalah ini ya men. X dikali 12 kemudian dikalikan 1 ditambah Y. 1 ditambah Y ini dalam kurung ya men. Artinya ini bakal dikerjain duluan. 1 ditambah Y kemudian dipangkat UP dikurang US atau umur pensiun dikurang umur sekarang, alias berapa tahun lagi kamu akan pensiun. Nah, nanti bakal dipangkat kemudian 1 plus Y pangkat angka tersebut kemudian nanti dikali 12 dikali X terakhir dibagi dengan 4%. Atau bisa dibilang langsung dikali 25 juga bisa ya men, karena sama aja ya men. Nah, jadi gitu ya teman, cara untuk menghitung dana pensiun yang kita perlukan kalau misalnya kita menyesuaikan dengan future value-nya, karena nilainya udah berbeda ya men. Oke, mungkin sekarang kita bakal langsung ke perhitungannya aja. Di sini kita bakal jabarin dulu semuanya. Yang pertama di sini kamu bakal masukin pengeluaran bulanan kamu di saat ini berapa. Nah, ini kan angkanya 5 juta. Nah, nanti kita harus hitung 5 juta di masa sekarang itu sama dengan berapa di masa depan. Di sini kita bakal masukin rumusnya yaitu
yaitu berapa lama lagi kita akan pensiun. Di sini angkanya bebas ya. Katakan kamu saat ini umurnya 20, pengen pensiun di usia 40. Ya udah, kamu tinggal masukin 40 kurang 20 hasilnya 20. Jadi kamu tinggal sesuaikan dengan berapa tahun lagi kamu ingin pensiun. Dalam konteks ini aku masukinnya katakan 20 tahun ya teman. Nah, inflasi tahunan ini bakal menentukan juga berapa angka di masa depan. Karena ini adalah penentunya ya teman. Ini yang menentukan berapa angka setelah di-adjust atau berapa future value-nya. Kemudian di sini kita bakal masukin ke pengeluaran tahunan masa depan. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya kita masukin yang tadi ya teman, yaitu 1 ditambah dengan berapa persen kenaikan inflasi. Di sini kan konteksnya adalah 1 ditambah dengan 4%. Makanya di sini 1 plus C2. Kemudian 1 plus 4% ini dikalikan dengan B2. Karena itu kita hitung dalam 20 tahun ya teman. Jadi kan kenaikan inflasi adalah 4% per tahun. Jadi kita hitungnya 1,04 dipangkat dengan angka ini, yaitu dipangkat 20. Kemudian angka tersebut bakal dikalikan dengan value awalnya, yaitu A2 ini ya teman. Maka dari itu hasilnya akan menjadi 10.955.616. Nah, jadi 5 juta di saat ini itu setara dengan 10 juta di masa depan. Nah, kalau misalnya kita udah ketemu, angkanya kan 10 juta per bulan di masa depan yang kita butuhkan untuk kita bisa pensiun dengan aset kita. Nah, kita bakal hitung berapa pengeluaran tahunannya. Kalau pengeluaran bulanan segini, cara mencari pengeluaran tahunan adalah tinggal angka ini dikalikan 12 ya teman. Makanya di sini rumusnya adalah D2 dikali 12. Karena di sini kamu lihat ya, dikalikan dengan 12. Ada dikali X, kemudian dikali 12. Nah, setelah itu kan kamu ketemu angkanya adalah 131.467.389 rupiah. Artinya, kalau misalnya aset kamu bisa menghasilkan uang sebanyak segini, atau kalau aset kamu tarik 4%-nya bakal angkanya segini, kamu udah bisa pensiun ya teman dengan semua aset yang kamu miliki. Ya udah, kita bakal cari dana pensiunnya. Gimana caranya? Tinggal angka ini dikalikan 25, atau boleh juga angka ini dibagi 4%, sama aja ya teman. Maka dari itu kita akan menemukan angkanya adalah 3.286.684.715 rupiah. Artinya kamu perlu sekitar 3,3 juta untuk bisa pensiun ya teman. Nah, kenapa angka ini adalah angka yang cukup? Nih, kamu bisa lihat ya, 3,2 ini kalau misal kamu investasikan menghasilkan 10%, artinya kan kamu bakal mendapatkan 1 tahun itu sekitar 328 juta sekian. Nah, 328 juta sekian, di sini kita bakal ambil 4%-nya ya, seperti namanya yaitu rumus 4% rule, kita bakal ambil 4% dari angka ini. Maka ketemunya angkanya adalah 131 juta sekian, sama seperti yang ini ya teman. Nah, sisanya 6%-nya adalah 197 juta sekian, kita reinvestasikan lagi ke dana pensiun kita. Tujuannya kita reinvestasikan lagi kenapa? Karena kan setiap tahun ada yang namanya inflasi. Jadi kita harus antisipasi supaya di tahun kedepannya kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak atau hasil investasi yang lebih banyak dari aset tersebut. Maka dari itu ini akan kita reinvestasikan lagi sehingga angkanya bertambah jadi segini ya teman. Nih, kalau misal kita nanti di tahun kedepannya kita tarik 4% lagi, sisanya kita reinvest, angkanya akan bertambah sedikit dan kita setiap tahunnya bisa ambil 4%-nya makin naik dikit ya teman. Ini disesuaikan dengan angka inflasi. Jadi kita nggak bakal kalah sama yang namanya inflasi. Nah, jadi gitu ya teman, cara untuk menghitung berapa banyak dana pensiun kita. Nah, dana pensiun kita bakal ditentukan banget sama pengeluaran bulanan kita. Contoh di sini pengeluaran kita katakan 7 juta. Nah, total dana pensiunnya nanti bakal bisa jadi lebih gede ya teman. Nih, katakan kita pensiun dalam 20 tahun. Nah, di sini kita coba masukin kalau misalnya inflasi tahunan seperti pembahasanku di video sebelumnya, aku kan sering bilang kalau inflasi tahunan itu sekitar 6%. Itu worst case scenario ya teman, kita masukin di sini 6%. Nah, kemudian berarti angka yang kita perlukan per bulan nantinya itu di sekitar 20-an juta. Per tahunnya kita membutuhkan 269 juta, maka dana pensiun yang kita perlukan menjadi 6,7 miliar sekian. Nah, kalau misalnya katakan angka yang kita butuhkan untuk hidup nyaman per bulannya lebih gede lagi. Katakan di sini 10 juta. Tuh lihat, dana yang kamu perlukan bakal menjadi semakin besar lagi. Jadi gitu ya, teman. Semakin besar dana bulanan yang kita butuhkan, maka uang pensiun atau dana pensiun yang kita persiapkan itu bakal juga semakin besar. Nah, jadi gitu ya, teman, cara untuk menghitung dana pensiun. Nah, kenapa dana pensiun ini kita perlu siapin sedini mungkin? Tujuannya adalah semakin kita awal menyiapkannya, maka effort yang perlu kita kerahkan bakal semakin kecil ya teman. Jangan sampai nanti udah mepet-mepet baru kita mulai mempersiapkan dana pensiun. Misalnya nanti kita udah deket umur 60 pengen pensiun, umur 55 baru mulai investasi. Nah, itu bisa jadi terlambat ya teman. Maka dari itu ada baiknya semakin muda kita udah mulai aware akan hal ini dan udah mulai mempersiapkan. Karena semakin kita mulai lebih awal, kemampuan compounding dari uang kita bakal semakin besar dan akhirnya bisa menghasilkan lebih banyak uang nantinya. Nah, jadi
demikian ya teman, cara untuk menghitung berapa dana pensiun yang perlu kita persiapkan. Nanti mungkin di video-video berikutnya aku bakal tunjukin gimana sih caranya supaya kita bisa mengumpulkan dana tersebut, apa aja tips-tips yang bisa kita lakukan supaya dananya bisa cepat terkumpul, kemudian juga mindset-mindset yang perlu kita miliki, dan aku bakal bahas lebih banyak mengenai dana pensiun ini di video berikutnya teman. Bagi kamu yang masih bingung, kamu bisa putar ulang video ini atau kamu coba ikuti rumus yang paling simpelnya aja di sini ya teman. Aku udah masukin di sini. Kalau misalnya kamu masih bingung atau misalnya ada yang kamu mau koreksi, kamu boleh tulis di kolom komentar karena aku belum tentu benar ya teman. Aku juga mempelajari ini dari berbagai macam sumber dan dari orang lain. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.